Oke, daon nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bala-Bala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 2362510. Saya Muhammad Dwi Ramadan dengan NIM 236255008. Kami dari kelas Informatika A semester 4, mata kuliah Statistika dan Probabilitas, dengan dosen pengampu Ibu Tiara Wahyu Anggraini MPD, dengan judul penelitian hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Baik Bu, untuk alasan kami memilih tema dan judul adalah kami mengambil judul ini karena pada era saat ini penggunaan AI khususnya ChatGPT sangat banyak digunakan oleh mahasiswa baik untuk belajar maupun mengerjakan tugas. Sehingga dari pernyataan tersebut kami ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Apakah penggunaan ChatGPT ini dapat meningkatkan nilai akademik dari mahasiswa tersebut? Langsung ke selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pernyataan-pernyataan yang akan kami gunakan untuk kuesioner. Di sini yang pertama untuk pernyataan variabel X-nya, yaitu variabel intensitas penggunaan ChatGPT. Ini memiliki 4 indikator. Yang pertama itu indikator frekuensi penggunaan ChatGPT, kemudian indikator durasi penggunaan, indikator tujuan penggunaan, dan indikator ketergantungan. Nah, indikator-indikator ini kami membuatnya secara mandiri tanpa ada referensi. Nah, untuk indikator pertama yaitu indikator frekuensi penggunaan ini kami gunakan untuk mengetahui apakah responden ini sering menggunakan ChatGPT atau tidak. Dengan materi probabilitas distribusi normal, kemudian pernyataannya itu terdapat pernyataan positif dan pernyataan negatif. Untuk pernyataan positifnya yaitu saya menggunakan ChatGPT hampir setiap hari, dan pernyataan negatifnya saya jarang membuka ChatGPT meskipun sedang membutuhkan bantuan. Kemudian untuk indikator kedua yaitu durasi penggunaan. Nah, indikator penggunaan ini kami gunakan karena kami ingin mengetahui berapa lama responden ini menggunakan ChatGPT. Kemudian dengan materi probabilitas distribusi eksponensial, dengan pernyataan positifnya saya menggunakan ChatGPT lebih dari 1 jam setiap hari untuk belajar. Kemudian pernyataan negatifnya, saya hampir tidak pernah menghabiskan waktu lama menggunakan ChatGPT. Kemudian untuk indikator ketiga yaitu indikator tujuan penggunaan. Di sini kami gunakan karena kami ingin mengetahui tujuan responden menggunakan ChatGPT, apakah digunakan untuk belajarkah atau untuk hiburan. Nah, indikator ini merupakan materi probabilitas distribusi beta. Dengan pernyataan positifnya, saya menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi literatur saat mengerjakan tugas. Kemudian pernyataan negatifnya, saya lebih sering menggunakan ChatGPT untuk hiburan daripada untuk belajar. Kemudian indikator yang keempat yaitu indikator ketergantungan. Indikator ini kami gunakan untuk mengetahui apakah responden ini ketergantungan terhadap penggunaan ChatGPT atau tidak. Dengan menggunakan materi probabilitas distribusi log normal, dengan pernyataannya untuk pernyataan negatifnya yaitu saya merasa sangat bergantung pada ChatGPT untuk menyelesaikan tugas kuliah. Kemudian pernyataan positifnya, saya tetap dapat belajar dengan baik meskipun tanpa menggunakan ChatGPT. Kemudian untuk yang variabel Y, yaitu capaian akademik mahasiswa. Indikatornya ini ada 4 indikator juga. Untuk indikator pertama yaitu IPK. Di sini kami gunakan karena kami ingin mengetahui apakah IPK responden ini cenderung meningkat setelah menggunakan ChatGPT atau tidak. Di sini menggunakan materi probabilitas distribusi normal. Dengan pernyataan positifnya, nilai IPK saya cenderung meningkat sejak saya rutin menggunakan ChatGPT dalam belajar. Kemudian pernyataan negatifnya, nilai IPK saya tidak berubah meskipun saya sering menggunakan ChatGPT. Kemudian untuk indikator kedua yaitu ada indikator efektivitas belajar. Di sini kami gunakan karena kami ingin mengetahui apakah dengan menggunakan ChatGPT ini dapat membuat efektivitas belajar
responden ini menjadi lebih baik atau tidak. Kemudian materi probabilitasnya yaitu distribusi eksponensial. Dengan pernyataan positifnya, saya merasa proses belajar saya menjadi lebih efektif dengan bantuan ChatGPT. Kemudian pernyataan negatifnya, saya merasa penggunaan ChatGPT tidak membuat belajar saya lebih efektif. Kemudian indikator ketiga, penguasaan materi. Di sini kami gunakan karena kami ingin mengetahui apakah dengan menggunakan ChatGPT, responden ini dapat menguasai materi dengan lebih baik atau tidak. Kemudian materi probabilitasnya yaitu distribusi beta. Dengan pernyataan positifnya, saya lebih mudah memahami materi kuliah setelah menggunakan ChatGPT. Kemudian pernyataan negatifnya, saya tetap kesulitan memahami materi walaupun menggunakan ChatGPT. Kemudian untuk selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu ada indikator kemandirian belajar. Di sini kami gunakan untuk mengetahui apakah responden ini tetap bisa belajar dengan baik tanpa bantuan ChatGPT atau tidak. Dengan materi probabilitas distribusi gamma, dengan pernyataan positifnya itu saya dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan ChatGPT, dan pernyataan negatifnya saya merasa sulit belajar tanpa bantuan ChatGPT. Nah, kemudian selanjutnya untuk jumlah minimal sampel yang kami gunakan di sini, jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan pendekatan persentase, yaitu sebesar 30% dari jumlah populasi. Dengan total populasi yang kami gunakan yaitu sebanyak 90 mahasiswa aktif program studi informatika. Nah, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah N sama dengan persentase dikali N, di mana N kecil ini yaitu jumlah minimum sampel, sedangkan N besar yaitu sama dengan jumlah total populasi. Sedangkan persentasenya ini yaitu sebesar 30% atau 0,30 atau 0,3. Nah, maka di sini rumusnya yaitu N sama dengan 0,30 atau 0,3 dikali 90, yaitu sama dengan 27. Nah, jadi jumlah sampel yang kami gunakan di sini dalam penelitian ini yaitu sebanyak minimal 27 mahasiswa atau 27 responden. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknik sampling di sini kami menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, teknik ini digunakan karena tidak semua mahasiswa memiliki pengalaman menggunakan ChatGPT dalam konteks akademik. Nah, oleh karena itu, responden yang dipilih ini adalah mahasiswa yang memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu merupakan mahasiswa aktif program studi informatika tahun akademik 2024-2025. Kemudian yang kedua itu, kriteria kedua yaitu telah menggunakan ChatGPT dalam konteks akademik, yaitu untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, atau menyusun proyek, minimal selama 1 bulan terakhir. Kemudian yang ketiga itu yaitu bersedia untuk mengisi kuesioner secara lengkap melalui Google Form. Nah, teknik penyusunan sampel ini dinilai paling sesuai dalam konteks ini karena penelitian ini yaitu menilai hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan juga capaian akademik, sehingga responden harus benar-benar pernah menggunakan ChatGPT secara nyata dalam kegiatan akademiknya. Sekian. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan kuesionernya. Di sini kita sudah menyiapkan pernyataan-pernyataan untuk kuesionernya, yaitu ada 8 pernyataan untuk variabel X dan juga 8 pernyataan untuk variabel Y. Jadi total semuanya ada 16 pernyataan. Langsung saja kita buat kuesionernya. Di sini kita copy terlebih dahulu judul untuk judul kuesionernya. Kemudian kita pastekan. Kemudian untuk deskripsi formulir, di sini kita juga sudah menyiapkan deskripsi formulirnya. Kita copy, kemudian kita pastekan juga. Oke, jadi sini deskripsinya itu yaitu kuesioner ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu belajar dengan capaian akademik mahasiswa. Kuesioner ini berisi pernyataan-pernyataan dengan skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan
sangat tidak setuju. Kemudian selanjutnya kita masuk ke form. Di sini kita ganti untuk form nama, yaitu untuk nama responden. Kemudian di sini kita ganti menjadi jawaban singkat. Kemudian di sini kita centang wajib diisi, supaya responden wajib mengisi form nama ini. Kemudian kita copy. Di sini nama kita ganti selanjutnya menjadi name untuk name responden. Kemudian jawaban singkat tetap wajib diisi. Kemudian kita copy kembali. Kemudian di sini name kita ganti. Di sini kita masuk ke pernyataan-pernyataan tadi yang sudah kita buat. Tinggal kita copy saja. Pertama, pernyataannya yaitu saya menggunakan ChatGPT hampir setiap hari. Di sini langsung kita copy saja. Kemudian kita pastekan di sini pernyataannya. Nah, untuk di sini jawaban singkatnya kita rubah menjadi pilihan ganda. Kemudian di sini untuk opsinya di sini kita ubah menjadi skala Likert tadi, dari pertama sangat setuju, kemudian kedua setuju, kemudian ketiga netral, keempat tidak setuju, dan yang kelima sangat tidak setuju. Oke, kemudian di sini untuk pilihannya tetap dicentang wajib diisi. Nah, begitu seterusnya kita copy lagi. Kemudian di sini kita ubah lagi pernyataannya. Pernyataan kedua kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita paste lagi di sini. Di sini tetap tidak kita ubah, skala Likertnya tetap. Langsung selanjutnya begitu seterusnya hingga 16 pernyataan sudah kita buat semua.
Oke, jika sudah semua, kita bisa cek pratinjau kuesioner yang sudah kita buat tadi. Di sini kita bisa cek apakah sudah sesuai. Oke, di sini sudah sesuai ya, sudah semua. Sudah selesai kita buat. Jadi jika sudah selesai kita buat kuesionernya, kemudian selanjutnya kita publikasikan. Di sini siapa saja yang memiliki link, dan kita publikasikan. Oke, jika sudah kita publikasikan, selanjutnya tinggal kita sebar saja ini kuesionernya kepada kepada para responden. Baik, yang selanjutnya di sini adalah hasil jawaban yang telah didapat setelah kami berhasil menyebarkan kuesioner dari penelitian kami. Di sini kami mendapatkan 40 jawaban dari responden. Baik, langsung saja saya akan memperlihatkan jawaban-jawaban dari pernyataan yang telah kami sebar dari kuesioner. Yang pertama di sini untuk pernyataan pertama, saya menggunakan ChatGPT hampir setiap hari. Di sini yang paling tinggi banyak yang memilih setuju sebesar 40%. Atau 16 orang memilih setuju. Kemudian pernyataan kedua di sini, saya jarang membuka ChatGPT meskipun sedang membutuhkan bantuan. Di sini banyak yang memilih netral sebanyak 47%, atau 19 orang memilih netral. Kemudian yang selanjutnya di sini, pernyataan selanjutnya adalah saya menggunakan ChatGPT lebih dari 1 jam setiap hari untuk belajar ataupun mengerjakan tugas. Di sini banyak yang memilih netral sebesar 45%, atau 18 orang memilih netral. Yang selanjutnya adalah pernyataannya adalah saya hampir tidak pernah menghabiskan waktu lama menggunakan ChatGPT. Di sini 50% memilih netral, atau 20% dari 20 orang dari 40 responden memilih netral. Kemudian selanjutnya, saya menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi literatur saat mengerjakan tugas. Di sini banyak yang memilih setuju sebesar 52%, 52,5%. Artinya banyak orang atau mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk mencari referensi literatur untuk mengerjakan tugasnya. Selanjutnya di sini, saya lebih sering menggunakan ChatGPT untuk hiburan daripada belajar. Di sini banyak yang memilih tidak setuju. Maka dari itu pasti bila mahasiswa menggunakan ChatGPT pasti untuk keperluan kampus, bukan untuk hiburan semata. Oke, yang selanjutnya di sini, saya merasa sangat bergantung pada ChatGPT untuk menyelesaikan tugas kuliah. Nah, di sini netral dan tidak setuju itu
persenannya sama, yaitu kisaran 32,5%, atau 13 orang memilih netral dan tidak setuju. Kemudian yang selanjutnya, saya tetap dapat belajar dengan baik meskipun tanpa menggunakan ChatGPT. Di sini 50% memilih netral. Yang selanjutnya adalah nilai IPK saya cenderung meningkat sejak saya rutin menggunakan ChatGPT. Di sini 55% masih memilih netral, atau 22 orang dari 40 memilih netral. Kemudian di sini nilai IPK saya tidak berubah meskipun saya sering menggunakan ChatGPT. Di sini juga sama, 55% memilih netral. Yang selanjutnya adalah saya merasa proses belajar saya menjadi lebih efektif dengan bantuan ChatGPT. Di sini 40% memilih setuju. Artinya responden merasa proses belajarnya menjadi lebih efektif dengan bantuan ChatGPT. Kemudian sini saya merasa penggunaan ChatGPT tidak membuat belajar saya lebih efektif. Di sini banyak yang memilih netral, sekitar 37,5%. Kemudian saya lebih mudah memahami materi kuliah setelah menggunakan ChatGPT. Nah, di sini banyak yang memilih setuju dengan persenan 37,5%. Yang selanjutnya, saya tetap kesulitan memahami materi walaupun menggunakan ChatGPT. Di sini banyak yang memilih tidak setuju sebesar 37,5%. Yang selanjutnya adalah saya dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan ChatGPT. Di sini banyak yang memilih netral sebesar 40%. Yang selanjutnya, saya merasa sulit belajar tanpa bantuan ChatGPT. Nah, di sini juga banyak yang memilih netral sebesar 52,5%. Oke, setelah kita dapat persenan-persenan dari jawaban yang telah diisi oleh responden, kita akan melakukan mengolah data dari hasil jawaban yang telah diisi atau telah dijawab oleh 40 responden ini menggunakan Excel dan SPSS. Baik, yang selanjutnya itu untuk mengolah datanya. Di sini saya akan mengolah data dari hasil kuesioner kelompok kita, itu dimana jumlah datanya sini sebanyak 40 data. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah mengubah data-data ini yang dimana setuju itu atau netral, semua ini kita ubah menjadi angka dengan cara kita menggunakan rumus yang telah disediakan oleh aplikasi ini, Excel, dengan cara mengetikkan switch, kemudian kita pilih data pertama di kolom pertama juga. Kemudian kalau saya di sini menggunakan titik koma, kemudian data skala pertama itu sangat setuju dengan poinnya sebesar 5. Kemudian skala kedua setuju dengan poinnya sebanyak 4. Kemudian sini netral dengan poinnya 3. Selanjutnya ada tidak setuju
dengan poin 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju dengan poin 1. Kemudian kita tutup kurung, pastikan semua yang kita ketikkan ini tidak ada kesalahan, titik komanya dan tanda petiknya. Kalau sudah merasa benar, kita enter. Oke, sini ada kesalahan sedikit. Di sini di sebelum 1 kita lupa menaruh titik koma. Nah, kalau sudah baru kita enter sekali lagi. Maka otomatis datanya akan terisi. Kalau sudah, kita copy saja semua datanya. Kemudian kita tarik sampai pernyataan ke-16 atau pernyataan terakhir. Nah, karena di kuesioner yang saya buat itu terbagi menjadi 2 pernyataan, ada pernyataan positif dan pernyataan negatif. Dimana pernyataan positif di sini seperti yang saya ketikkan tadi, dimana sangat setuju itu bernilai 5 dan sangat tidak setuju itu bernilai 1. Sedangkan negatif di sini kebalikannya, maka kita harus merubah satu persatu untuk pernyataan yang negatifnya. Untuk pernyataan negatif yang pertama, di sini kita rubah sangat setuju menjadi 1, kemudian setuju menjadi 2, netral tetap, tidak setuju menjadi 4, dan sangat tidak setuju menjadi 5. Kemudian kita enter. Selanjutnya ke pernyataan negatif yang kedua. Di sini kita rubah datanya atau poinnya menjadi 1, setuju menjadi 2, netral tetap, tidak setuju 4, sangat tidak setuju menjadi 5. Kemudian enter. Selanjutnya negatif yang ketiga. Di sini sangat setuju menjadi 1, setuju menjadi 2, netral tetap, tidak setuju menjadi 4, dan sangat tidak setuju menjadi 5. Kemudian enter lagi. Nah, di sini ada negatif. Selanjutnya kita rubah seperti tadi. Sini 2, 3, 4, dan 5. Enter. Selanjutnya negatif yang selanjutnya, sini kita rubah juga seperti tadi. 1, 2, 3 tetap, sini 4, dan 5. Kemudian enter. Negatif yang selanjutnya, sini ini jadi 1, kemudian setuju menjadi 2, tidak setuju menjadi 4, sangat tidak setuju menjadi 5. Kita enter. Kemudian negatif selanjutnya, sangat setuju menjadi 1, setuju menjadi 2, netral menjadi 3, tidak setuju menjadi 4, dan sangat tidak setuju menjadi 5. Kemudian enter lagi. Kemudian pernyataan yang terakhir, sangat setuju menjadi 1, setuju menjadi 2, netral 3, tidak setuju menjadi 4, dan sangat tidak setuju menjadi 5. Kemudian enter. Nah, kalau sudah berhasil merubah datanya sesuai pernyataan positif negatif, di sini kita akan memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di sini saya sudah menyiapkan rumus yang akan kita gunakan. Di sini rumus yang kita gunakan adalah rumus Spearman. Kenapa kita menggunakan Spearman? Karena data yang kita dapatkan itu berdistribusi tidak normal, dimana jika datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menggunakan rumus Pearson, melainkan Spearman. Maka dari itu kita akan mencari jumlah variabel X-nya dulu dengan cara mengetikkan sum kurung, kemudian kita pilih dari variabel dari pernyataan 1 sampai batas pernyataan X-nya. Nah, di sini sampai 8 pernyataan saja. Kemudian kalau sudah, kita enter. Nah,
Kalau sudah mendapatkan salah satunya saja, kemudian langsung kita tarik ke bawah untuk mendapatkan semua hasil dari variabel y-nya. Nah, kalau sudah, sini sama seperti variabel x tadi. Di sini kita sum. Hanya saja di sini kita ambil variabel y-nya saja, dimulai dari sini sampai sini. Kalau sudah, kita enter. Nah, kalau sudah, kita tarik saja ke bawah sampai di 40. Nah, kalau sudah kita mendapatkan hasil variabel x dan y, maka kita akan mencari rank dari x, dimana rank dari x ini akan kita gunakan di rumus yang tadi. Nah, bagaimana cara menghitung rank dari x? Dengan cara rank average, FG ini singkatan dari average, kemudian kita pilih x pertama, kemudian titik koma, kemudian kita tarik dari 1 ini atau 28 ke 40 atau data terakhir ini. Kalau sudah, titik koma lagi. Kemudian di sini ada dua pilihan, mau descending atau ascending. Nah, di sini kita memilih ascending karena ingin mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita pilih, kemudian tutup kurung. Nah, di sini sebelum kita enter, kita blok dulu dengan cara kursor kalian ke arah sini, kemudian Fn F4. Selanjutnya yang ini juga kita blok. Nah, kalau sudah, baru bisa kita menekan enter. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil Rx yang pertama, kita bisa langsung nariknya ke bawah seperti ini. Nah, maka kita dapat hasil untuk rank dari x, sama juga halnya seperti rank dari y, menggunakan rumus seperti tadi dengan cara rank average, kemudian kita pilih y yang pertama, kemudian titik koma, kemudian kita tarik dari data y yang pertama sampai yang terakhir. Saya ulangi saja. Oke, kita ulang, tarik sampai atas hingga akhir. Kalau sudah, titik koma, kemudian kita pilih ascending, kemudian jangan lupa untuk membloknya dengan cara Fn F4. Ini juga Fn F4, kemudian enter. Kalau sudah, kita tarik lagi sampai akhir. Nah, kalau sudah mendapatkan rank dari x dan rank dari y, sekarang kita akan mencari rank dari x dikurangi rank dari rata-rata x. Dari mana dapat itu? Pertama, kita akan mentotalkan semua dari x, y, kemudian rank x, kemudian rank y, dengan cara kita sum semua data dari x ini, kita sum, enter. Nah, kita dapat hasilnya sini. Kemudian rata-ratanya sama seperti tadi, hanya saja beda di rumusnya. Di sini kita menggunakan average, kemudian sama seperti tadi kita tarik dari atas ke bawah, kita enter. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, dua saja, kita langsung tarik ke samping, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama seperti pada variabel x. Kemudian kita bisa masukkannya ke table ini dengan cara sama dengan kita langsung pilih saja variabel rank x dikurang rata-rata dari rank x yang ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk di blok Fn F4, kemudian enter. Nah, kita dapat hasilnya, kita langsung tarik ke bawah. Nah, kita dapat hasilnya
seperti itu. Kemudian di sini sama seperti yang tadi juga, tapi untuk variabel y-nya sekarang kita pilih rank y dikurang rata-rata rank y. Dikurang rata-rata rank y. Kemudian kita jangan lupa untuk bloknya, kemudian enter. Nah, dapat 12. Kita tarik sampai bawah. Nah, kalau sudah, sekarang untuk datanya itu kita kuadratkan. Yang ini kita kuadratkan. Langsung saja sama dengan pilih datanya, kemudian kuadratkan, enter. Nah, dapat hasilnya ini. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Nah, sama seperti variabel y juga kita kuadratkan dengan cara langsung kita pilih saja, kemudian pangkatkan 2, enter. Kalau sudah, langsung kita tarik ke bawah. Nah, untuk tabel terakhir di sini kita membutuhkan rank x kurang rata-rata rank x dikali, sebenarnya sini rank y dikurang rata-rata rank y. Berarti yang ini kali yang ini, maka langsung kita kali saja sama dengan ini dikali ini, kemudian langsung enter. Kalau sudah dapat hasilnya 1, langsung kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah mendapatkan hasilnya, kita juga harus mencari total dan rata-ratanya. Langsung saja kita tarik ke samping. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa langsung memasukkan data-datanya ke rumus. Nah, untuk rumus penuhnya seperti ini. Pertama kita akan mencari hasil dari rumus yang atas, yang ini. Sama dengan sama dengan 1/40, karena banyak data kita ada 40, dikali hasil dari yang tadi nih, yang paling ujung, totalnya. Nah, kemudian kita enter saja. Nah, kita dapatkan hasilnya. Kalau sudah, sama dengan, nah untuk rumus yang bawah, rumusnya beda lagi. Kita menggunakan SQRT, kemudian 1 per banyak datanya, sini banyak datanya ada 40, kemudian dikali Rx kurang Rx rata-rata kuadrat, yang ini, data yang ini, yang total. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian dikali SQRT lagi, SQRT 1 per banyak datanya ada 40, dikali dengan yang Y, yang ini. Nah, kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah kita dapat hasil dari rumus atas yang ini dan rumus bawah, langsung kita bagi saja dengan cara sama dengan kita pilih yang rumus atasnya, kemudian dibagi dengan rumus yang di bawahnya, kemudian kita enter. Nah, maka kita dapat hasilnya untuk uji korelasi sederhana dari data yang telah kita kumpulkan, yaitu sebesar 0,264.
Nah, di sini kita akan membandingkan data dari hasil uji korelasi ini dengan hasil p-value-nya, hasil signifikansinya. Hasil uji signifikansinya yaitu dimana 0,05 atau sebesar 5%. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas tentang uji korelasi menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan membahas apakah ada hubungan antara variabel X dan juga variabel Y, dan juga kita akan membahas apakah koefisien korelasi yang sudah kita peroleh melalui uji manual di aplikasi Excel itu apakah hasilnya benar atau salah. Nah, langsung saja pertama di sini kita copy terlebih dahulu data yang di Excel, yaitu data variabel X dan juga variabel Y. Kita copy, kemudian kita masukkan di aplikasi SPSS-nya. Di sini kita pilih data view, kemudian kita pastekan, kita paste di sini. Kemudian kita pilih lagi variabel view. Di sini namanya kita ganti menjadi variabel X dan juga variabel Y. Kemudian untuk desimalnya kita ubah menjadi 0, dan untuk measure-nya kita ubah menjadi scale. Nah, selanjutnya pertama di sini kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita klik deskriptif statistik, kemudian explore. Kita pilih explore. Kemudian variabel X dan Y ini kita masukkan ke dependent list. Kemudian untuk plots di sini kita centang normality plots-nya. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Kita klik OK. Kemudian kita scroll. Nah, ini tabel normality-nya. Nah, karena datanya kita itu lebih dari 30 data atau 30 responden, maka kita menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, di sini bisa kita lihat nilai signya. Nah, karena nilai signya ini yaitu nilai sig untuk X-nya 0,006 dan nilai sig untuk Y-nya itu 0,007, yang berarti ini nilai sig variabel X dan Y ini kurang dari nilai alfa yaitu 0,05, yang berarti datanya ini tidak berdistribusi normal karena dia kurang dari nilai alfa yaitu 0,05. Kemudian selanjutnya kita analyze, kita akan melakukan uji korelasi. Kita pilih correlate, kemudian bivariate kita pilih, kemudian datanya kita kasih masuk ke variabel. Nah, kemudian di sini untuk ujinya kita pilih Spearman. Untuk korelasi koefisiennya kita pilih Spearman karena datanya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Spearman bukan uji Person. Di sini kita klik OK. Kita scroll. Nah, ini adalah hasil untuk uji non-parametric correlation-nya dengan menggunakan uji Spearman. Nah, di sini diperoleh nilai koefisien correlation untuk variabel X itu yaitu sebesar 0,264, kemudian untuk sig totalnya itu sebesar 0,100 dan n-nya 40 yaitu 40 responden, dan juga untuk variabel y-nya juga sama, koefisien correlation-nya 0,264, kemudian untuk nilai totalnya juga sama 0,100 dan n-nya juga sama 40. Nah, kemudian selanjutnya untuk arah hubungannya di sini, karena di sini nilai koefisiennya nilai korelasinya yaitu positif karena nilai koefisien korelasinya itu di atas atau lebih besar dari 0 yaitu 2,264.
sehingga arah hubungannya itu positif. Yang artinya di sini bahwa hubungan antara kedua variabel itu bersifat searah atau linear. Yang artinya karena dia bersifat searah, berarti dia semakin tinggi intensitas penggunaan ChatGPT, maka semakin tinggi pula kecenderungan capaian akademik mahasiswa. Jadi dia bersifat linear. Semakin tinggi X, maka akan semakin tinggi pula Y-nya. Kemudian selanjutnya untuk kekuatan hubungannya, di sini berdasarkan tabel korelasi Spearman-Rho, nilai koefisien korelasi yang diperoleh itu tadi kan 0,264. Jadi nilai 0,264 ini dia termasuk dalam kategori korelasi yang cukup. Itu berada di rentang antara 0,25 sampai 0,50, yang berarti itu hubungannya itu cukup. Bisa dilihat dari tabel korelasi Spearman. Nah, kemudian selanjutnya untuk nilai signifikansi statistiknya, di sini karena tadi kan kita peroleh nilai p-value-nya atau nilai sig-totalnya itu 0,100. Yang artinya nilai sig-total atau nilai p-value ini lebih besar dari nilai tingkat signifikansi alfanya, yaitu 0,05, sehingga H0 itu ditolak dan H1 H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Nah, dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa itu memiliki arah yang positif, namun berada pada kategori yang cukup karena nilai koefisien korelasinya itu hanya sebesar 0,264 serta tidak signifikan secara statistik karena nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, yaitu nilai alfanya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan adanya hubungan yang berarti antara kedua variabel tersebut dalam konteks penelitian ini. Sekian. Udah, Iqbal. Baik, yang selanjutnya untuk hipotesis penelitian yang kami gunakan di sini, jika semakin tinggi intensitas penggunaan ChatGPT oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pula capaian akademik yang diperoleh. Kemudian untuk hipotesis statistik di sini, jika H0-nya itu Rho-nya itu sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik. Lalu jika H1 Rho-nya itu tidak sama dengan 0, artinya terdapat hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Hipotesis ini akan diuji secara statistik untuk menentukan apakah hubungan yang diamati secara empiris memiliki makna signifikan secara statistik dalam konteks populasi mahasiswa yang menjadi objek penelitian. Kemudian di sini untuk tingkat signifikansinya, di sini kami menggunakan tingkat signifikasi yang paling umum, yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%. Jadi untuk tingkat signifikansi hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa adalah 0,05 atau 5%. Yang selanjutnya di sini uji statistik. Dalam penelitian ini digunakan uji korelasi Spearman, rank atau Spearman-Rho untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu intensitas penggunaan ChatGPT variabel X dan capaian akademik mahasiswa variabel Y. Uji Spearman merupakan metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel ordinal atau jika data tidak berdistribusi normal. Alasan kami menggunakan pengujian uji Spearman
Yang pertama itu data berbentuk ordinal. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan skala Likert 5 poin yang menghasilkan data bersifat ordinal. Meskipun data Likert terkadang dianalisis secara parametrik dalam pendekatan konservatif dan sesuai dengan kaidah statistik, skala ordinal lebih tepat dianalisis dengan uji non-parametrik. Alasan kedua, data tidak terdistribusi normal. Nah, di sini setelah kami mengecek normalitas menggunakan aplikasi SPSS, kami mendapatkan nilai signya sini untuk variabel X 0,006 dan variabel Y 0,007, di mana kedua variabel ini itu masih kurang dari nilai signifikansinya, yaitu 0,05. Maka karena nilai sig dari kedua variabel itu kurang dari 0,05, maka data yang kami peroleh ini tidak terdistribusi normal, sehingga kami menggunakan uji korelasi Spearman. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan kedua variabel baik X maupun Y memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Hal ini mengidentifikasikan bahwa data tidak berdistribusi normal karena salah satu syarat utama menggunakan uji parametrik seperti Pearson adalah distribusi data yang normal. Maka dalam penelitian ini digunakan uji non-parametrik Spearman sebagai alternatif yang lebih sesuai untuk menguji hubungan antar variabel. Kemudian di sini untuk kriteria pengujian, jika nilai signifikansi p-value itu kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Kemudian jika nilai signifikansi p-value-nya itu lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Nah, yang selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian yang kami lakukan di sini, berdasarkan hasil analisis data menggunakan uji korelasi Spearman, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,264 dengan nilai signifikansi sebesar P sama dengan 0,100. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa bersifat positif dan kekuatan hubungannya cukup dan secara statistik tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa dalam konteks penelitian ini. Artinya, frekuensi atau intensitas mahasiswa menggunakan ChatGPT dalam kegiatan akademik tidak berbanding lurus secara langsung dengan capaian akademik yang diperoleh. Berdasarkan kriteria pengujian, karena p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa diterima, dan hipotesis alternatif H1 ditolak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan cara penggunaan ChatGPT di kalangan mahasiswa, variasi tingkat pemahaman materi, dan kemampuan belajar mandiri yang tidak semata-mata ditentukan oleh penggunaan teknologi. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa ChatGPT belum tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan capaian akademik jika tidak digunakan secara efektif dan terarah. Nah, baik, sekian penelitian yang kami lakukan dengan judul hubungan antara intensitas penggunaan ChatGPT dan capaian akademik mahasiswa. Jadi mungkin hanya itu, jika masih banyak kesalahan dalam penelitian kami, mungkin karena kami masih belajar dan belum banyak mengetahui
hal tersebut. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.